Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin saya ditembak sama Bugem tiba-tiba dia sharing ya. Aduh, saya bingung mau sharingin apa gitu. Tetapi saya udah bawa catatan. Jadi puji Tuhan, saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk sok tahu atau bagaimana. Saya di sini hanya untuk sharing, berbagi firman Tuhan aja. Sebetulnya kayaknya buat saya itu agak-agak gimana ya, karena ini pengalaman pertama saya untuk sharing untuk di Cimatung. Kalau di pemuda kita udah ini apa namanya, udah sama-sama pemuda gitu. Cuma kalau misalkan di umum itu kayaknya iya, pemuda juga. Semuanya kita pemuda. Bapak-bapak, ibu-ibu, oh enggak ada bapak-bapak. Cuma saya aja. Cuma saya aja. Jadi pada kesempatan hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan buat saya sampai saat hari ini. Hari ini saya masih diberikan kesempatan juga Tuhan untuk bisa melihat, untuk bisa bernafas. Itu menurut saya sebuah anugerah buat saya. Dan saya nggak nyangka juga saya ternyata sudah tua ya. Sudah sejauh ini saya melangkah bersama Tuhan gitu. Jadi saya pikir-pikir kalau misalkan mau menyaksikan bagaimana pengalaman bersama Tuhan, sepertinya agak banyak ya. Walaupun saya mengenal Tuhan itu enggak dari lahir, tetapi selama saya mengenal Tuhan itu banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah lakukan dan membuat saya itu merasakan bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan saya gitu. Nah, pada saat hari ini sekali lagi saya bukan untuk sok tahu, bukan untuk sok menggurui, tetapi saya di sini hanya berbagi firman Tuhan gitu. Dan kalau kayak tadi Bu Gembala ngomong pendeta itu sebetulnya agak berat gitu. Menjalani status pendeta itu agak berat, karena jadi pendeta itu menurut saya prinsipnya itu melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Nah itu berat menurut saya maksudnya. Tetapi ya sebagai misalkan kayak Bugem itu sebagai seorang hamba Tuhan, melakukan apa yang melakukan apa yang dikatakan, mengatakan apa yang dilakukan itu menurut saya memang berat gitu. Tapi memang udah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Itulah yang menurut saya, kalau misalkan saya disebut pendeta, aduh jangan, mohon maaf, jangan gitu. Saya hanya saya hanya berbagi saja, saya berbagi aja. Nah, pada pagi siang hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memahami atau apa ya, kita belajar tentang pentingnya prinsip yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu ya, pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus. Masih tema yang sama seperti temanya Bugem kemarin, yaitu mengandalkan Roh Kudus. Sebetulnya pertolongan kita nggak jauh-jauh, tinggal kita sebut aja, tinggal kita ngomong aja, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, pimpin saya. Itulah salah satu prinsip dalam hidup kita untuk kita bisa menjalani hidup ini jauh lebih baik. Karena apa? Saya percaya, dan Alkitab juga udah menubuatkan atau sudah mengatakan, semakin hari kehidupan kita akan semakin sulit. Tetapi kesulitan itu, kita itu diberikan Tuhan seorang penolong. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dikirim Tuhan untuk melindungi, untuk menyertai kita. Kalau yang saya riset, yang saya pelajari, kalau misalkan ditanya siapa sih itu Roh Kudus, siapa itu Roh Allah?
Yang saya pelajari, Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Apa artinya Parakletos? Parakletos itu adalah seseorang yang diutus untuk mendampingi kita, atau seseorang yang diutus untuk berdiri di samping kita. Misalkan ada orang di samping kita, kita lagi menghadapi sebuah persoalan, dan yang di samping kita ini siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Tetapi jadi masalah adalah terkadang kan kita kayak menjauhkan diri gitu loh. Jadi begitu ada masalah, pikiran kita langsung muter nih. Memang sih, maksud dalam artian ketika problem datang kepada kita, problem tiba-tiba datang kepada kita seringkali nggak sadar bahwa di samping kita ini adalah ada yang menolong, ada yang mau menolong gitu. Contoh seperti saya yang kemarin gitu ya, saya begitu datang masalah, gimana ya, sampai membuat saya itu down. Dalam artian begini, saya itu belum pernah mengalami sebuah persoalan yang begitu berat. Dalam artian ini adalah persoalan yang berat buat saya pertama, dan itu gak mudah karena saya gak punya pengalaman untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya gak punya pengalaman untuk persoalan ini. Seperti contoh misalnya kayak Pak Donson, gak pernah sakit seperti itu. Dia kan gak punya pengalaman untuk gimana nyembuhinya, karena itu adalah sebuah pengalaman pertama menghadapi sebuah persoalan yang berat gitu. Saya menghadapi sebuah persoalan yang berat ini baru pertama kali, saya gak punya pengalaman apa-apa. Jadi pengalaman saya ya cuma sekedar gitu aja. Nah begitu saya dapat persoalan seperti ini, tapi saya tahu Roh Kudus menguatkan saya, Roh Kudus membantu saya. Tapi untuk awal-awal begitu dapat persoalan ini, langsung stres saya, nggak punya ketenangan. Saya diperbudak oleh perasaan takut. Padahal saya itu sering banget mengalami sebuah persoalan yang ujung-ujungnya saya bisa lewati dan itu berhasil. Nah begitu saya menghadapi sebuah persoalan ini, saya berpikir, wah besar banget ini persoalan, besar sekali. Saya itu tidak mengingat jadi saya lebih berfokus kepada besarnya persoalan gitu. Jadi saya lebih berfokus besarnya persoalan itu. Jadi karena ini masalah besar, saya tidak ingat siapa yang di belakang saya. Sebetulnya ada Roh Tuhan, ada Roh Allah yang sanggup menolong saya. Itu ibarat kata, ya begini, semudah membalikan telapak tangan. Dunia ini punya Tuhan. Ini masalah kecil. Buat Tuhan ini, ya elah cuma begitu gitu. Ya elah cuma begitu, kamu pusing. Kamu nggak lihat ada saya di sini. Gitu ibarat kata gitu loh. Tapi kita lebih sering kali berpikir dengan pikiran kita sendiri. Contoh kayak Saul. Saul itu adalah, Bapak Ibu tahu Saul kan ya? Saul itu adalah seorang panglima perang. Kalau di Indonesia Saul itu diibaratkan kayak apa ya? Kayak Den Harin lah, Den Jaka. Ibarat kata pasukan yang tak pernah terkalahkan. Kalau Den Jaka itu di Indonesia itu adalah pasukan elit yang mengerikan. Dalam artian siapapun lawannya akan ditebas habis. Saul itu juga sebetulnya dia adalah seorang panglima perang yang kemana-mana itu perang terus dan tidak pernah terkalahkan. Tetapi begitu menghadapi bangsa Filistin ini punya trik cerdik. Kalau misalkan bangsa Filistin menyerang dengan ayo kita perang bareng rame-rame, bangsa Filistin ini akan kalah. Karena pasukannya Saul ini adalah pasukan yang kuat. Nah, karena bangsa Filistin ini mengerti Saul ini pasukan yang kuat, akhirnya bangsa Filistin ini
membuat sebuah strategi lain. Jadi dia nyuruh Goliat, orang yang tinggi besar, tentunya sudah tahu ya antara Goliat dan Daud itu. Bangsa Filistin ini nyuruh Goliat, dari di antara kalian jangan keroyokan. Siapa yang berani melawan aku, sini maju. Kalau aku kalah, aku akan menyembahmu. Ibarat kata begitu. Kalau kamu kalah, kamu harus nurut sama aku begitu. Nah, Saul dia itu lupa bahwa setiap peperangan itu Saul itu disertai oleh Tuhan. Nah, begitu menghadapi Goliat yang begitu besar, Saul itu lupa siapa yang di belakang dia. Sampai muncullah Daud. Daud itu muncul dengan sendiri, dengan kayak petatang, ya enggak gini, maksudnya dalam tiba-tiba maju petatang petenteng begitu. Tiba-tiba aku melawan Goliat gitu loh. Saul aja yang panglima perang itu nggak berani. Kok si Daud kok tiba-tiba petatang petenteng maju kemudian melawan Goliat? Saya tanya sama ibu, saudara-saudara sini, kira-kira Daud ini punya perhitungan nggak? Kira Daud ini punya perhitungan nggak? Saul aja yang panglima perang mau melawan Goliat aja berat. Maksud dalam artian ngepel, takut. Ini Daud yang seorang gembala domba tiba-tiba maju. Apakah si Daud ini nggak punya perhitungan atau cuma sekedar petatang petenteng? Tidak. Daud ini mempunyai sebuah perhitungan yang matang. Pengalamannya dia hidup bersama Tuhan waktu menggembalakan, dia itu biasa membunuh singa, membunuh beruang. Kalau ada beruang yang ingin menerkam domba-domba itu, dikatakan Daud itu menyerang, gimana ya ngomongnya? ya yang jelas Daud itu melindungi domba-domba itu. Bayangin saja Bapak Ibu, beruang sebesar apa, singa sebesar apa dikalahkan sama Daud. Itulah salah satu pengalaman Daud hidup bersama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, Daud itu udah dicabik-cabik sama singa, sudah dicabik-cabik sama beruang. Nah, dari pengalaman inilah, pengalaman Daud ini, kemudian dia berani melawan Goliat. Mungkin ya dalam hatinya atau pikirannya Daud ya, Goliat, lu akan sama kayak singa yang pernah gue bunuh. Lu akan sama seperti beruang yang pernah gue bunuh. Kurang lebih begitu. Karena Daud itu paham siapa yang ada di belakangnya dia. Pengalaman dia bersama Tuhan. Sedangkan Saul yang sudah segitu hebatnya berperang, itu takut. Makanya saya mendorong Bapak Ibu untuk, nggak ada ibu ya, sudah nggak ada bapak-bapak, cuma saya aja. Jadi saya mendorong saudara-saudara ini, anak muda gitu loh. Kita harus mempunyai hubungan pribadi yang lebih dalam sama Tuhan. Jadi kalau misalkan kayak komunitas gini kayak Ibu Juliana, Tante Adel gitu, tiba-tiba ada persoalan datang, kemudian hanya terbiasa mengandalkan komunitas nih. Bugem, tolong doain saya dong, saya sedang begini. Tante Juliana, tolong doain saya dong, saya sedang begini. Jadi kita nggak punya kekuatan sendiri untuk ngomong sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan kirim kamu penolong yang lain. Jadi seberapa penting prinsip ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Karena setiap kita nggak lepas dari sebuah persoalan. Setiap kita pasti mempunyai sebuah persoalan. Tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Apakah kita mau selesaikan sendiri, ataukah kita mau minta tolong sama Tuhan? Tuhan sudah menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sudah menolong kita. Inilah prinsip yang sebetulnya harus kita harus kita tanam dalam hati kita, bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyertai kita. Roh Tuhan berdiri di samping kita. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bahasa
ini itu adalah parakletos, seorang yang diutus untuk mendampingi atau berdiri di samping kita. Bayangkan saudara, betapa dekatnya Roh Kudus dengan kita. Roh Tuhan berdiri di samping kita. Tapi lebih, karena kita nggak bisa melihat dan kita tidak bisa merasakan, karena terbiasa, ya sudah, kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Nah, kalau firman Tuhan nggak membuka Alkitab, kayaknya kurang pas ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 bisa minta tolong ditampilkan. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini, pikiran ini kan percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, yang ada di pikiran murid-muridnya itu adalah Tuhan itu akan mendirikan sebuah kerajaan secara fisik, mempunyai wilayah, mempunyai tentara, mempunyai struktur kerajaan. Nah, ini yang ada di pikiran para murid-muridnya. Tapi sebetulnya dimaksud Tuhan bukanlah itu. Tetapi maksud Tuhan kerajaan itu adalah, yang dimaksud adalah sebuah kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Menurut saya kerajaan surga itu adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidupnya Tuhan. Sebetulnya kita di dunia ini juga sudah bisa merasakan dan kita sudah bisa hidup dalam kerajaan surga. Beda ya antara kerajaan surga dan surga. Surga itu adalah sebuah tempat. Kalau kerajaan surga itu menurut saya adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Ya kita bisa baca di firman Tuhan. Sebuah kebenaran. Kerajaan surga yang lain disebut kerajaan surga seperti apa? Ya, kita melakukan sebuah kebenaran, kita melakukan pertanyaan, kita sudah hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau surga itu adalah sebuah tempat. Kalau kerajaan surga itu menurut saya sebuah gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita mau hidup dalam kerajaan surga, sebetulnya sekarang juga sudah bisa. Kita melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita sudah hidup dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga sudah bisa hidup dalam diri kita. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan. Nah, bagaimana kita mampu untuk melakukan semua ini? Kita tarik lagi, kembali lagi ke prinsip penting dalam hidup kita, yaitu bergaul dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan sebuah kebenaran. Roh Tuhan itu memampukan kita untuk apa ya? Gini, saya itu waktu pas masih cinta mula-mula ibarat kata. Waktu cinta mula-mula itu seringkali hati kecil itu sering berbicara. Contoh kecil ya, saya buang sampah sembarangan. Tiba-tiba dalam hati itu ada yang mengingat, jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya saya terpikir, wah, ini adalah sebuah kekuatan yang mengingatkan saya. Dan saya percaya itu adalah Roh Tuhan. Karena apa? Dia berbicara tentang kebaikan. Contoh kayak tadi, jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya saya ambil, saya buang ke tempat sampah. Itu adalah sebuah kekuatan yang mengingatkan kita. Nah, kita jangan sampai kehilangan itu. Kalau kita sampai kehilangan itu, contoh saya lagi ya. Saya cinta mula-mula itu udah
sudah mulai jarang berdoa, sudah mulai jarang baca Alkitab. Saya melakukan kejahatan pun nggak ada suara roh. Saya melakukan hal-hal yang tanda kutip jelas-jelas dilarang, maksudnya dalam dalam arti itu sebetulnya nggak boleh. Itu nggak ada suara. Tapi begitu saya kembali mendekatkan diri sama Tuhan, sering berdoa, suara itu muncul lagi, mengingatkan supaya jangan begitu, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau kita ada persoalan, kita tinggal ngomong karena kan dia dekat di sebelah kita. Saya itu jadi teringat seorang hamba Tuhan, namanya itu Billy Graham. Bapak Ibu ada yang tahu Billy Graham? Itu hamba Tuhan udah kawakan lah, dia sudah meninggal. Saya pernah membaca itu, seorang Billy Graham itu menulis sebuah buku. Dan di dalam buku itu, judulnya itu adalah Serangan Badai. Judulnya Serangan Badai. Nah, di dalam buku itu, si Billy Graham ini menyatakan sebuah pernyataan. Ini yang menurut saya kadang berpikir, iya juga ya, benar ya. Jadi si Billy Graham ini menulis sebuah pernyataan di buku itu. Tulisannya begini: jika Roh Kudus ditarik dari gereja, 95% gereja ini masih bisa berjalan seperti biasa. Nggak ada perasaan apa-apa. Karena apa? Manajemen gereja bagus, fasilitas oke, pelayan profesional. Jadi udah kayak perusahaan aja, berjalan seperti biasa. Nah, Billy Graham itu menulis kalau Roh Kudus ditarik dari gereja-gereja, 95% gereja itu masih berjalan seperti biasa. Nah, kadang saya berpikir, oh iya juga ya, kita pelayanan itu kan membutuhkan sebuah kuasa. Bukan cuma sekedar haleluya, tapi kita pelayanan membutuhkan sebuah kuasa. Kuasa dari mana itu? Kuasa dari Tuhan untuk memampukan kita menyembah Roh dalam kebenaran. Siapa lagi yang memampukan kita? Roh Kudus, Roh Tuhan yang memampukan kita. Pokoknya semuanya, segala sesuatu kita butuh Roh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Dan yang saya pelajari, kata kuasa yang ditulis, ada salah satu namanya kuasa yang ditulis itu menggunakan kata dunamos. Dunamos yang lahir, awal kata itu dunamos, kemudian melahirkan kata itu dynamic, ledakan yang luar biasa, yang tidak bisa dikalahkan. Bapak Ibu tahu kan, dinamit itu ledakannya seperti apa? Nah, kuasa ini dipakai bahasa itu dunamos. Di dalam kita ada sebuah kuasa yang sangat besar, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang terkadang kita itu nggak mampu, kita itu nggak sanggup. Pentingnya kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita adalah kita itu bisa merdeka. Yang pertama itu kita bisa merdeka. Kita menjadi orang merdeka, sangat merdeka. Dalam artian begini, orang Kristen bisa tetap sukacita, tetap bisa tersenyum walaupun sedang ada persoalan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau orang yang sedang berdoa begitu ada persoalan,
dari persoalan itu gitu loh. Contoh kecil aja. Kalau kita baca backgroundnya kitab Roma, jemaat Roma itu dibangun bukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang besar seperti Petrus atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi jemaat Roma itu dibangun oleh orang-orang biasa. Dan pada masa itu, kalau nggak salah itu ya, ada yang saya ingat adalah Rufus dan Alexander. Itu adalah salah satu pendiri gereja di Roma. Itu orang biasa dan mereka itu adalah anak-anak dari Simon Kirene. Simon Kirene yang memikul salib di samping Yesus. Nah, itulah mereka itu. Dan pada masa itu orang Roma itu hidup nggak gampang, Ibu. Nggak gampang. Mereka hidup dalam penjajahan. Dalam arti begini. Waktu itu pas masa pemerintahan Kaisar Nero, waduh, itu kejam. Dalam artian begini, orang Kristen kalau kita nyebut, misalkan ditanya ya, kalau bahasa sana itu kan kairos itu adalah dia orang yang memegang perintah, orang yang memegang jabatan gitu, atau raja gitu. Kaisar Nero itu adalah masa-masa zaman Kaisar Nero itu pada jemaat Roma. Nah, saya bilang jemaat Roma itu bukan berdiri dengan orang-orang yang hebat, tapi mereka berdiri dengan, kalau bukan kuasa Tuhan, mereka nggak akan kuat. Tetapi orang-orang Kristen pada zaman masa itu, mereka itu tetap bersuka cita. Mereka itu tetap pokoknya punya sukacita gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan, dari mana kekuatan seperti itu gitu. Kita hidup di dalam lingkungan yang bahaya, kita hidup di dalam lingkungan yang mengerikan, tetapi orang-orang Kristen pada masa itu mempunyai sukacita yang luar biasa. Dari mana dia dapatkan? Kalau bukan Roh Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi? Makanya pentingnya kita menerapkan prinsip itu dalam hidup kita, supaya kita dimampukan, supaya kita mempunyai kekuatan. Karena kita ini manusia terbatas. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa gitu. Nah, terus yang kedua, selain kita menjadi orang yang merdeka, orang kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, itu kita mampu melakukan hal-hal yang melakukan kebenaran. Dari kebenaran itulah, dari Roh Tuhan inilah muncul hikmat. Hikmat di pikiran kita, Roh Tuhan ada dalam diri kita atau ada di samping kita. Kemudian kita itu diberikan hikmat. Diberikan hikmat memampukan kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Misalkan ada persoalan ini kita diberikan hikmat. Terkadang kita sedang dihadapkan sebuah persoalan yang kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara tiba-tiba. Contoh seperti ini. Ada sebuah buku berjudul Dusta Putih. Ada sebuah buku berjudul Dusta Putih. Ya kalau kalau di kita nggak boleh ya. Dusta itu tetap dusta. Maksudnya dalam arti dusta yang putih. Tapi itu sebuah judul aja, sebuah judul buku supaya terlihat provokatif aja, supaya orang-orang itu penasaran dan membaca gitu. Contoh misalkan saya gitu ya, menulis buku adalah Begajulan yang Kudus. Itu kan sebetulnya sebuah judul supaya orang-orang itu hanya untuk membaca gitu.
Ya, contoh ya kurang lebih seperti itu. Jadi hanya untuk menarik membaca gitu. Si hamba Tuhan ini dia itu menginjili itu jadi one by one, satu orang. Karena apa? Kalau misalkan sampai ketahuan pemerintah bisa dihabisi, bisa dibunuh gitu. Nah jadi hamba Tuhan ini misalkan saya datang ke Tante Lili, kemudian saya datang ke Desi, saya datang ke Tante Juliana, itu sendiri-sendiri gitu. Jadi penginjilan itu gerilya. Ya bisa dibilang penginjilan di bawah tanah. Nah suatu ketika dari sekian banyak orang itu ngumpul di satu tempat. Nah kemudian mereka itu lagi ibadah dan melakukan perjamuan kudus. Nah nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya pemerintah itu tahu bahwa di sini adalah orang lagi kumpul-kumpul, tapi mereka nggak tahu lagi ibadah. Tapi yang jelas mereka orang tahu kumpul-kumpul. Begitu tahu, tentara itu langsung mendobrak pintu, melihat orang lagi kumpul-kumpul lagi ibadah. Si hamba Tuhan ini kaget. Gimana caranya mereka tuh tahu gitu loh. Nah, si tentara ini dia begitu dobrak, "Hai, kalian lagi ngapain? Kalian lagi ibadah ya?" Lah, udah pada ketakutan ini semua. Orang lagi perjamuan kudus. Kalau bilang enggak, kalian lagi perjamuan kudus ini. Nah, si hamba Tuhan ini kalau misalkan bilang iya kami lagi ibadah, itu jemaat semuanya itu pasti akan dipenjara, bahkan bisa dibunuh gitu. Padahal misalkan si hamba Tuhan ini mau apa ya, berkorban untuk menyerahkan diri lah supaya mereka itu nggak ditangkap gitu. Tetapi di sini inilah yang menurut saya ini kita dimampukan Tuhan untuk melakukan sebuah kebenaran. Tuhan memberikan kita hikmat. Begitu didobrak kemudian ditanya, "Kan lagi ibadah ya?" Hamba Tuhan ini jawab dengan hikmatnya yang dari Tuhan. Saya yakin hamba Tuhan ini jawab, "Iya." Dia jawab, "Iya. Kami sedang bagi-bagi warisan karena kakak sulung kami meninggal." Perjamuan kudus itu kan kita mengingat kematian Tuhan, mewarisi apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena kakak sulung kami meninggal, Tuhan Yesus itu adalah kakak sulung kita. Siapa Tuhan bilang begitu? Nah, dari sekian banyak jemaat kan memang ada yang nangis ya, karena lagi memang perjamuan kudus, kemudian mengingat mengingat kematian Tuhan. Mereka ada yang nangis. Begitu dia tahu, iya, mereka lagi mengingat kakak sulungnya yang meninggal gitu. Nah, tentara yang tadinya udah menodongkan senjata di kepala, mereka terenyuh, menurunkan senjata, terus dia bilang, "Oh iya, maaf ya, saya mengganggu kalian. Silakan lanjutkan untuk memperingati kakak sulung kalian yang meninggal." Saya begitu baca itu, ya Tuhan, ini adalah hikmat yang terkadang itu memang nggak pernah kita bayangkan kita harus bagaimana. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara, kita bisa mendengarkan dengan jelas. Kita akan diberikan hikmat seperti yang Dia sampaikan. Akhirnya si tentara ini mereka pada pergi minta maaf saya mengganggu kalian gitu. Itu kan perkataan hamba Tuhan itu kan nggak bohong, tapi dia berhikmat gitu loh. Iya, kita lagi bagi-bagi warisan karena kakak sulung kami meninggal. Nah itu benar gitu loh. Nah itulah terkadang pentingnya kita selalu mengandalkan Tuhan. Seperti itu contohnya. Kadang merasa ketakutan, kadang merasa khawatir. Itu terkadang menghambat jalan kita gitu. Nah, saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kereta Shinkansen? Kereta tercepat yang pernah dibuat oleh Jepang. Iya, salah satunya bus yang udah sampai di Jakarta gitu.
awalnya itu kereta Shinkansen. Itu kecepatannya itu adalah 340 km per jam. Tetapi ternyata Cina bisa membuat lagi kereta yang jauh lebih cepat, 700 km per jam. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kereta itu bisa jalan begitu cepat? Yang pertama, dia itu nggak punya hambatan, dan dia itu berjalan di rel yang sudah ditentukan. Makanya dia bisa berjalan begitu cepat. Sama seperti pesawat. Pesawat kalau take off, dia itu begitu cepat. Karena apa? Dia nggak punya hambatan. Dia melaju tetap di jalannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan dengan cepat, kita nggak boleh punya hambatan. Contoh, hambatan itu apa? Kita diperbudak oleh rasa takut. Itu adalah sebuah hambatan. Kita diperbudak oleh rasa khawatir. Aduh, nanti gimana ya, ke depannya gimana ya? Aduh, masa depan anak gua gimana ya, ntar gimana ya? Atau khawatir. Aduh, nanti gimana ini. Itu kan salah satu perasaan yang memperbudak kita. Nah, itu salah satu hambatan yang membuat kita itu nggak bisa lepas. Kereta itu bisa berjalan karena di relnya dan tanpa hambatan. Pesawat itu bisa terbang dengan kecepatan segitu cepatnya karena mereka itu nggak punya hambatan. Ini adalah pentingnya kita menerapkan bergaul dengan Roh Tuhan, bergaul dengan Roh Allah. Semuanya bisa kita lewati, apapun itu, semua kita bisa lewati. Seperti yang tadi saya bilang, saya itu nggak pernah mengalami sebuah persoalan seperti ini. Dulu pun waktu mengalami persoalan, saya juga dulu merasa bahwa persoalan itu berat. Tetapi sekarang apa? Sudah bisa terlewati dengan baik. Nah, yang rugi kita mau melewati persoalan ini dengan sukacita karena ada Tuhan, atau kita melewati persoalan, toh ujung-ujungnya persoalan ini pun akan lewat. Sampai kapanpun persoalan itu akan lewat. Tetapi yang membedakan adalah kalau kita bergaul sama Tuhan, persoalan ini kita lewati dengan penuh sukacita karena kita dimampukan, dikuatkan oleh Roh Tuhan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada Roh Tuhan, persoalan ini pun akan lewat. Sama, persoalan ini pun akan lewat. Tetapi bedanya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, persoalan ini akan lewat dengan perasaan kita yang takut, perasaan kita yang cemas tiap hari, membuat pikiran kita ruwet. Kalau pikiran udah ruwet, tubuh kita itu gampang sakit. Nah, persoalan itu akan lewat, sama-sama lewat. Tetapi bedanya adalah kalau kita bersama Tuhan, bersama Roh Tuhan, persoalan itu kita akan lewat dengan penuh sukacita. Karena siapa lagi? Karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang terbatas. Tergantung kita sebetulnya, Tuhan untuk memberikan. Ya, kita mau mengandalkan Tuhan atau ini sendiri gitu. Jadi buat saya itu, dengan adanya persoalan-persoalan itu adalah kita selalu untuk mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, anak muda, ibu-ibu, kita semua mempunyai persoalan dengan porsi yang masing-masing. Saya yakin kalau kayak ibu gembala, saya yakin persoalannya lebih berat. Bukan cuma ngurusin jemaat, tapi juga ngurusin rumah tangga. Belum ngurusin yang ini, ngurusin yang ini, ngurusin yang ini. Saya sebagai bapak rumah tangga, saya persoalannya dengan ngurusin rumah tangga dan pekerjaan. Anak-anak muda persoalannya ada ngurusin pekerjaan, membangun masa depan seperti apa. Ibu-ibu rumah tangga urusannya ya sudah ngurusin rumah tangga. Kita semua punya persoalan dan problem masing-masing. Tetapi satu hal yang saya tahu,
Dia sudah memberikan penolong buat kita. Siapa itu? Ya Roh Kudus. Tinggal kitanya aja, mau nggak kita diminta tolong sama Roh Kudus? Mau nggak kita bergaul sama Tuhan? Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tinggal tanya kok, Tuhan aku mau gimana ya? Aku gimana ya? Kasih saya hikmat kek, Tuhan gini-gini. Saya yakin Tuhan mendengar. Suatu saat tiba-tiba apa yang nggak pernah terpikirkan, tiba-tiba muncul sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan. Itu siapa lagi kalau bukan Tuhan? Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang membantu kita? Makanya begitu pentingnya menghadirkan Roh Kudus dalam diri kita, dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam pikiran, di dalam hati kita, kita pasti punya hikmat. Kita diberikan kekuatan, kita akan kuat dan kita akan diberikan hikmat. Itu aja sih yang menurut saya itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita supaya hidup kita berada tetap di relnya Tuhan, tetap berada di jalan Tuhan, seperti yang dibilang